Bertobatlah, Mas Jokowi. Pikiran Anda saya duga. Aduh, astagfirullahaladzim, mbah kok iso ngongkon Pak Jokowi bertobat. Jenengan kuwi lho mbah sing kudu bertobat. Ya toh, presiden pertama sampai terakhir dihujat terus. Jenengan lho mbah sing kudu bertobat ki. Ojo Pak Jokowi. Pak Jokowi wis meneng. Ya toh, mbok apa-apane wae lho, mbok ilokno kaya apa lho. Meneng dan masih santun. Sik respect karo jenengan, Mbah. Kok jenengan iki lho, kok cah cilik to ya. Jenengan itu cendekiawan tokoh agama. Lho, panutan kudune ya aja kaya ngono to, Mbah. Wis jenengan ae lho sing leren. Ora sah aneh-aneh mikirno negara wis ora mampu, Mbah. Wis gek endang leren daripada stroke. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya pulang ke Jakarta, tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget, ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu. Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy. Pak, tanggapannya gimana Pak? Ditahan Pak. Tadi gimana pemeriksaannya Pak Roy? Pak itu beli di mana Pak Roy? Kalau nanti ijazahnya Jokowi terbukti palsu, apakah kemudian masa jabatannya selama 2 periode dulu akan menjadi tidak sah? Menurut gue enggak. Karena syarat pendidikan minimal bagi calon presiden adalah lulusan SMA atau sederajat. Terus, apakah semua kebijakan dan program yang dibuat oleh Jokowi selama 2 periode kemarin akan jadi batal? Menurut gue juga enggak. Karena semua kebijakan dan program Jokowi selama menjabat juga sudah melalui proses hukum yang melibatkan DPR, kementerian, dan lembaga lainnya. Atau dengan kata lain, keabsahan produk hukumnya tidak bergantung kepada pribadi seorang Jokowi, tapi lebih kepada prosedur pembentukannya. Terus apa dong implikasinya kalau nanti ijazah Jokowi terbukti palsu? Ya menurut gue, paling pelanggaran hukum pidana dengan hukuman penjara paling lama 6-7 tahun. Selain itu, bisa juga Jokowi diberhentikan dari jabatannya. Tapi apa artinya? Karena Jokowi udah keburu pensiun. Atau bisa juga Jokowi dihukum perdata dengan diwajibkan untuk mengembalikan semua gaji dan tunjangan yang pernah dia terima selama menjabat. Tapi masa itu doang yang diperjuangkan oleh orang-orang yang selama ini terus menuntut pembuktian keabsahan ijazah Jokowi? Itu doang, entar dulu. Menurut gue, yang sedang mereka perjuangkan justru sangat penting dan sangat berdampak kepada Indonesia ke depannya. Karena jika ijazah Jokowi terbukti palsu, maka akan terbukti bahwa Jokowi adalah seorang pembohong besar yang sudah membohongi 270 juta lebih rakyat Indonesia. Maka kredibilitas, reputasi, citra, dan legitimasinya akan hancur. Maka artinya, kredibilitas kekuatan politik besar yang pernah mendukungnya juga akan hancur. Begitu juga dengan kredibilitas semua parpol, semua tokoh, semua nama dan entitas yang setia mendukung Jokowi sampai hari ini. Kredibilitas mereka juga akan ikut hancur. Dengan begitu, maka dinasti politik Jokowi juga akan hancur. Maka artinya, Indonesia akan terbebas dari pengaruh Jokowi dan kroninya. Dan jangan lupa, kalau Prabowo bisa jadi presiden karena pengaruh Jokowi, dan secara terang-terangan menyatakan sebagai keberlanjutan dari Jokowi. Jadi tentu kredibilitasnya juga akan ikut dipertanyakan, termasuk juga koalisi besar Kimples. Belum lagi kalau kita bicara kredibilitas UGM, kredibilitas DPR, para penegak hukum, dan seabrek implikasi lainnya. Jadi kesimpulannya, dengan mengkoreksi ijazahnya Jokowi, maka itu akan ikut memperbaiki banyak sekali hal lain yang mengikutinya. Jadi salam hormat gue kepada semua pihak yang terus konsisten, berjuang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Semangat terus, semoga keadilan dan kebenaran akan segera menemukan jalannya. Amin. Salam semangat ahli TESA 24. Aduh, ini orang agak lain. Memang saya sengaja menitipkan video ya, yang sedikit kontrak dengan Bapak Jokowi. Jadi memang harapan orang ini ya, di video terakhir ini bahwa semoga saja terbukti
ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Karena itu yang mereka inginkan. Tapi saya rasa sebaiknya orang-orang yang selama ini menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu, coba ya, saya tantang mereka untuk datang ke Ibu Megawati Soekarno Putri untuk bertanya langsung di sana. Ya, karena tentu mereka lebih tahu. Mereka lebih tahu soal keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Iya kan teman-teman? Kan ketika menjadi wali kota Solo kan lamar ke KPU itu kan pakai ijazah diantar oleh orang-orang PDI Perjuangan. Kira-kira berani nggak orang-orang seperti ini ya? Orang-orang seperti Amin Rais CS itu datang untuk bertanya langsung ke Megawati. Ya, kan Amin Rais sama Megawati ini kan dekat ya. Mereka ini kan satu circle. Seharusnya mereka tanya ke Megawati. Jangan langsung datang ke Pak Jokowi. Ya. Dan ya silakan kalian para pembenci Jokowi terus membuat fitnah, terus membuat hoax tentang keaslian ijazahnya Bapak Jokowi. Sampai kapanpun Pak Jokowi tidak akan pernah menunjukkan ijazahnya itu. Karena tidak punya tidak punya urgensinya sama sekali untuk kalian-kalian ini. Ya, lagian kalian kurang kerjaan ya ngurusin ijazahnya Pak Jokowi. Jangan-jangan kalian ini diam-diam suka sama Pak Jokowi. Netizen ketika kita mendengar seseorang dengan lantang menolak seorang wakil presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 kemarin, memberikan kita suatu gambaran betapa bangsa ini memang banyak sekali dipenuhi orang-orang yang tidak paham dengan situasi dan kondisi. Ini orang tidak normal, abnormal. Tingkatnya gitu aja kalau kamu bilang sakit jiwa gitu. Dan saya melihat tampilannya dan kebiasaannya. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya ngeliatnya sih Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Buti Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Ada mantan Jenderal Kopassus yang merasa dia berhak untuk berbicara. Menurut saya sah-sah saja untuk menyampaikan ketidaksukaan kepada seorang Gibran. Tetapi saya juga punya hak dan kewajiban untuk menjelaskan siapa Gibran. Ketika dia menjadi wali kota, dia sering mengumpulkan mainan di kantornya karena dia memiliki kecintaan di dalam hatinya kepada anak-anak Indonesia. Jadi setiap kali dia membawa mainan itu dan memberikannya kepada anak-anak di jalan dan ketika dia menemui kelompok anak-anak. Dan sikapnya yang memang terlihat tidak simpatik, tetapi sesungguhnya Gibran adalah seorang anak muda yang baik, berprestasi sebagai wali kota. Dan jangan lupa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dipilih oleh 100 juta penduduk Indonesia, sah sesuai dengan konstitusi. Sementara yang berkomentar hanya diangkat, bukan dipilih oleh rakyat. Dia hanya diangkat oleh Panglima TNI. Dan sangat bermasalah. Karena ketika dulu bersimpati menjadi simpatisan Prabowo, tetapi kemudian dia berbalik menyerang. Yang membuat kita berpikir, ada apa sesungguhnya kepada pribadi-pribadi begini? Kita sering melihat figur-figur yang berani bicara lantang di ruangan publik. Tetapi saya hanya mengingatkan, ketika Anda bicara di ruang publik, Anda pun harus siap mendengarkan komentar saya. Bahwa alangkah kurang bijaknya Anda seorang mantan panglima, bahkan panglima pasukan khusus yang sangat luar biasa saya banggakan di Indonesia, tetapi memiliki sikap yang bias, tidak paham
tidak mengerti bahwa Prabowo dan Gibran itu mengikuti kontestasi secara resmi dan diakui dan sudah dilantik di MPR. Dan kami merasakan pilihan kami adalah pilihan yang tepat. Prabowo adalah seorang panglima dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Dan kita melihat sepak terjangnya selama baru-baru ini, ya, gebrakan-gebrakannya. Sementara seorang Gibran adalah representasi daripada generasi milenial dan Gen Z. Saya perlu menjelaskan ini karena masyarakat agar tidak bingung. Setuju. Ya, rekam jejak seseorang itu penting. Ketika dia berani berbicara, penting, ya. Dan kita tahu untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Joko Widodo yang telah menipu kita 10 tahun. Yang kedua, memberikan pelajaran kepada pemimpin berikutnya, jangan ikuti kelakuan Joko Widodo ini yang bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa, bernegara yang menghambat kemajuan bangsa. Rata-rata orang yang bersuara lantang biasanya di sini dan di hatinya tidak sejalan dengan kebaikan, tidak memiliki keriduan melihat. Dan kalau dia merasa, ya, tidak rela. Ini orang-orang yang dia jelas yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Budi, Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Tidak ridho melihat pemimpin. Bukankah dengan mudahnya dia keluar dari negeri ini menjadi imigran di luar negeri? Karena apa yang dia takuti itu akan terjadi. Apa itu? Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Gibran Raka Buming Raka akan menjadi Presiden Republik Indonesia pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Mungkin ini akan mengejutkan dan menyesakkan hati Anda yang membenci, terutama di kelompok PDIP, ya, di elit-elit politiknya, lawan-lawan politiknya. Gibran Raka Buming Raka sangat mengkhawatirkan lawan politik yang saat ini sungguh-sungguh menggetarkan hati. Kenapa? Karena kita lihat 60% penduduk Indonesia adalah milenial dan Gen Z. Saudara, kita bisa bayangkan tahun 2029 Pilpres diadakan. Saya yakin Gibran Raka Buming Raka akan menjadi presiden terpilih secara konstitusional. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Insya Allah kalau saya masih ada, kalau Allah memberikan saya nafas, saya akan menghimpun semua kekuatan saya, follower saya, untuk memilih seorang Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden. Agar para pembenci makin sesak napas setiap hari melihat betapa Gibran akan membawa bangsa ini maju masuk ke dunia Indonesia emas di tahun 2045. Amin. Semoga wallahualam, hanya Allah yang tahu. Good morning, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Pak Kumis. Kali ini Pak Kumis ya kan berpidato dengan lantang. Pak Kumis itu ya kan berpidato mengenai pernyataan sikap purnawirawan TNI. Ada 8 sikap ya. Salah satunya adalah meminta Bapak Prabowo Subianto untuk mengganti menteri-menteri ya, menteri-menteri Pak Jokowi dulu yang dipilih kembali di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Pak Kumis, salah menteri itu apa? Mau diganti? Mau ditukar sama Pak Kumis? Ya nggak mungkin lah Pak Kumis. Pak Kumis bisa aja. Bisa apa Pak Kumis? Terus kata Pak Kumis yang satu lagi, yang ke-8 ini, kata dia meminta ya MPR untuk mengganti wakil presiden. Aduh Pak Kumis, salah wakil presiden itu apa Pak Kumis? Kenapa diganti? Lagian Pak Kumis aneh. Kalau wakil presiden mau diganti, kan dia sepakat sama presiden. Waktu pemilu kemarin, memangnya kita milih satu-satu, presiden lain, wakil presiden lain, kan enggak. Kalau Pak Kumis mau menukar, mau mengganti, ya dua-dua lah sekalian, presiden sama wakil presidennya.
Habis itu kalian tukar Pak Kumis jadi presidennya. Jangan, Amin Rais aja. Aduh, Pak Kumis, kalau udah pensiun itu nggak usah banyak kali nyanyi, ya kan? Menikmati hidup aja Pak Kumis. Dulu kan udah banyak bertugas, harta bunda melimpah ya Pak Kumis. Nikmati aja lah hidup. Jalan-jalan sama keluarga, ya kan? Berkumpul sama anak, sama cucu. Pak Kumis kan banyak uang, ya nggak? Jenderal, mantan. Bawalah istri itu jalan-jalan keliling dunia selagi masih Allah kasih umur panjang. Itu lebih positif. Ya nggak usah lagi mikirkan pemerintah, kasih yang muda yang berkarya. Yang tua-tua itu duduk manis aja di rumah, baik-baik berzikir. Entah apa dendam Pak Kumis sama wakil presiden. Pak Kumis nggak bisa seenaknya mengganti Pak Kumis, ya. Suka-suka Pak Kumis aja mau ganti wakil presiden. Kecuali ya wakil presiden itu ada kesalahannya. Ini nggak salah apa-apa. Kerja dengan baik, memikirkan untuk membangun negara Republik Indonesia ini ke depan bersama Presiden Prabowo Subianto. Kenapa Pak Kumis yang kebakaran kumis? Buat kau Pak Kumis ya, berhentilah membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Lagian kau tuh bukan siapa-siapa juga sekarang Pak Kumis. Dulu bolehlah kau belaga, masih ada pangkat kau, masih kau lagi dinas. Sekarang kau tuh sudah jadi rakyat biasa. Ya, sama seperti kami nih ya, rakyat biasa. Jadi nggak usah belaga lagi Pak Kumis. Dulu waktu masih penjabat kau, ya, ada kau pikir rakyat Indonesia? Kan nggak ada juga. Yang kau pikirkan cuma diri kau aja sama keluarga kau. Sekarang nggak usah sok-sokan lah ya kan, kalian para purnawirawan ya kan, mengatasnamakan rakyat, mau membela kepentingan rakyat. Basi Pak Kumis. Harusnya dulu waktu kalian masih menjabat, ya kalian peduli sama masyarakat yang miskin, rakyat yang miskin. Dulu sebelum Pak Jokowi jadi presiden Pak Kumis, kau masih menjabat. Berapa banyak tuh rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik? Tuh, saudara kita di Papua belum menikmati jalan. Ada nggak kalian bersuara? Mingkem aja. Jadi don't talk nonsense Pak Kumis ya. Kalian sekarang ini mengatasnamakan rakyat. Pak Kumis udah pensiun, nikmati aja pensiun, nikmati hari tua, nggak usah banyak kali cerita. Tak ada malunya kalian ini. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi. Ya, setoran per bulan masuk ke kantong pribadi. Makanya cop-cop sekarang ini. Habis diberantas Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Kasian betul hidup kalian ini. Seharusnya ya kan udah bisa hidup tenang, menikmati hidup. Pak Kumis, lebih bagus kan jalan-jalan sama istri keliling dunia kalau punya uang, daripada sibuk lagi memikirkan pemerintahan. Dikasih Tuhan ya kan jabatan dulu ya, habis itu kekayaan. Dulu Pak Kumis ya kan nggak sempat kau menikmati hidup, jalan-jalan bersama istri dan anak-anak. Sekarang lah waktunya, tak perlu lagi mengurusi pemerintahan. Kalaupun kalian ini semua yang purnawirawan ini ya mau ikut andil dalam pemerintahan ini ya kan, setidaknya nasihat Pak Kumis, bukan hasutan, bukan kebencian yang kalian tebar. Apalagi mantan itu jenderal. baru bisa dihargai. Ini provokator yang cuman ya entah dendam apa sama Pak Jokowi sama keluarganya, sibuk dari kemarin mau memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Gak jalan Pak Kumis. Gibran Raka Buming Raka itu ya rakyat Indonesia yang 58% yang memilihnya. Bukan suka-suka kalian aja mau meminta MPR untuk menggantikannya. Jadi ya Pak Kumis, sekali aku bilang sama Pak Kumis, istirahat aja ya. Pak Kumis itu bukan siapa-siapa lagi, sama seperti kita ini, rakyat biasa. Jadi nggak usah banyak gaya. Ya, akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya teman-teman. Kenapa sih orang-orang selama ini selalu mempersoalkan tentang ijazahnya Pak Jokowi? Di sisi lain ada orang-orang tertentu yang mendesak agar MPR itu
membatalkan terkait dengan wakil presiden. Mereka menginginkan wakil presiden itu diganti. Ya, saya jadi berpikiran seperti ini. Orang-orang ini ya tentu yang pertama yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Mereka ingin menjatuhkan harga diri dari Pak Jokowi. Kalau itu sudah berhasil, kemudian Gibran sudah berhasil, sehingga itu mereka bisa bergerak bebas di 2029 nanti. Ya, biar bagaimanapun hadirnya Gibran Raka Buming Raka ini menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Ya, sosok Gibran ini tentu sangat disukai oleh kaum milenial. Ya, 2029 kalau saja Gibran punya kesempatan dicalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia, itu akan sangat berpeluang besar menjadi presiden. Ya, makanya sebelum 2029 itu tiba, mereka ini ramai-ramai ya membuat isu-isu yang tidak jelas, membuat hoax, menyebarkan hoax kemana-mana. Mereka lupa kalau rakyat sekarang itu sudah pintar. Rakyat sekarang bukan bodoh dan goblok seperti mereka-mereka ini. Ya, apalagi ada oknum-oknum mantan-mantan jenderal ini. Sangat memalukan menurut saya, teman-teman. Ya, kan lebih baik mereka ini memberikan sebuah masukan yang positif, bukan malah menjadi aktor provokasi. Ya, apa sih yang mereka inginkan? Apakah mereka juga mau mencalonkan diri sebagai presiden? Sehingga mereka harus terlebih dahulu menyingkirkan seorang Gibran Raka Buming Raka. Apakah seperti itu?